Di jalanan sepi Inggris Victorian era terdengar suara jeritan bayi yang menangis keras banget tiba-tiba. Tapi tiba-tiba suara tangisan bayi itu berhenti seketika. Seorang wanita tua yang menjanjikan hal-hal yang baik terhadap ibu dari bayi-bayi ini akan diberikan pada orang tua yang lebih kaya, yang hidupnya baik, yang sejahtera supaya bayi ini bisa hidup dan besar dengan baik. Tapi malah sama wanita tua ini. Bahkan sehari katanya 6 bayi bisa dibunuh oleh si Amelia Dyer. Inilah the baby killer dari Inggris. Oke, dia adalah seorang pembunuh kriminal di Inggris dengan jumlah korban yang terbanyak, salah satu yang terbanyak sepanjang masa, yaitu 400. Tapi 400 ini bukan manusia dewasa biasa atau apa. Tapi 400 ini semuanya adalah bayi-bayi yang tidak bersalah. Gimana ceritanya? Kenapa seorang Amelia Dyer bisa tiba-tiba membunuh 400 bayi sepanjang masa hidupnya? Jadi Amelia Dyer ini lahir di tahun 1837 di Inggris. Nah, dia itu adalah anak dari 5 bersaudara. Dan yang membuat dia ini agak kasihan ya pas kecil. Karena ibunya itu mengalami sakit tipus yang akhirnya pada zaman itu karena nggak bisa disembuhkan. Akhirnya ibunya ini jadi agak gila. Dan ketika ibunya itu kumat, ibunya itu bakal nyerang fisik ke anak-anaknya, ke sekelilingnya. Bakal memberontak dan mukul dan menyerang. Pokoknya seperti orang gila. Nah, pada saat itu Amelia Dyer itu yang masih kecil dari umur 5 sampai sekitar 10-11 tahun. Dia harus take care mamanya yang gila ini. Sehingga Amelia Dyer ini di mentalnya sedikit kayak trauma banget. Karena dia kecil, dia gak ngerti apa-apa. Tapi dia harus take care atau menghadapi ibunya yang gila ini. Sampai Amelia Dyer itu umur 11 tahun. Di tahun 1848 ibunya ini akhirnya meninggal. Nah, akhirnya Amelia Dyer ini bertumbuh dewasa. Dan akhirnya dia menikah dengan seorang pria bernama George Thomas. Yang pasti itu beda umurnya itu sangat jauh sekali. Bahkan ketika mereka menikah, Amelia Dyer ini harus menaikkan umurnya. Dia itu 2 tahun. Dan George ini menurunkan umurnya 11 tahun. Supaya ketemu di tengah dan akhirnya bisa menikah. Nah, setelah menikah dia itu belajar untuk menjadi suster bayi di rumah sakit. Jadi awalnya dia itu punya pekerjaan normal, yaitu suster. Nah, sebagai konteks ya guys, pada zaman Victorian era ini itu tuh ada hukum yang mengatakan kalau pria-pria ini tidak harus bertanggung jawab terhadap anaknya yang lahir di luar nikah. Nah, kalian bisa mikir ya, dengan nggak dinafkahi sama laki-laki ini, dan wanita-wanita ini kan nggak semuanya dari latar belakang orang kaya, dan mereka nggak bisa membesarkan bayi ini dong. Nah, terus gimana? Nah, mereka itu memberikan bayi mereka tuh ke namanya baby farmer, seperti rumah adopsi, tapi juga bukan rumah adopsi, seperti kayak ibu-ibu atau siapa yang mau mengadopsi bayi-bayi jalanan ini. Nah, sistemnya ibu-ibu yang mama aslinya ini yang nggak punya uang ini akan memberikan uang pada baby farmer ini supaya mau menerima bayinya, dan bayinya ini diberikan pada orang lain. Nah, tahun 1869 suami Amelia Dyer yaitu si George itu tuh tiba-tiba meninggal, sehingga Amelia Dyer ini harus menghidupi dirinya dan anak kandungnya yaitu Ellen Thomas dari bayi. Karena dia kepepet dan dia seorang suster, akhirnya dia ini beralih pekerjaan menjadi baby farmer. Tapi kan nggak semua bayi ini diadopsi ya. Pasti ada bayi-bayi yang lama nggak diadopsi atau apa. Bayi-bayi ini terpaksa dipercepat perputaran stoknya. Masuknya cepat, dia dapat duit banyak, dan keluarnya cepat supaya dia nggak perlu membesarkan bayi ini, nggak perlu habis banyak buat makanan dan lain-lain. Yaitu dibunuh. Jadi bayi-bayi ini akan diikat oleh seperti tali baju warna putih. Diikat dan nggak bisa nafas sampai kira-kira berapa menit. Bayi ini lama-lama akan menangis sampai tangisannya itu akhirnya berhenti. Dan bayi itu meninggal. Ada juga cara lain yang dilakukan oleh Amelia Dyer, yaitu memberikan opium atau narkoba pada zaman itu. Bentuknya itu seperti sirup, diberikan pada bayi ini. Nah, pada tahun 1879 akhirnya si Amelia ini ditangkap oleh polisi pertama kali. Terlalu banyak bayi yang meninggal di bawah asuhan Amelia Dyer ini, karena ketika meninggal Amelia itu harus panggil dokter untuk mengkonfirmasi kematian bayi ini, lalu mengeluarkan sertifikat kematian seperti orang-orang pada umumnya. Nah, akhirnya dimasukkan penjara.
penjara. Tapi kali ini dimasukkan penjara bukan karena membunuh bayi, karena pas itu polisi belum menemukan bukti yang konkret. Jadi dia dimasukkan penjara karena dia menelantarkan anak-anak bayi itu. Nah, ketika masuk di penjara dia itu juga sempat pura-pura gila. Ingat, karena dia itu suster dan juga pernah jadi suster rumah sakit jiwa. Dia pura-pura gila dan akhirnya dia itu dimasukkan rumah sakit jiwa sebagai pasien. Tapi nggak lama, cuma 6 bulan. 6 bulan itu dia dihukum dengan bekerja fisik keras hukumannya. Dan katanya itu mentalnya dia itu hancur. Dan ketika keluar, dia akhirnya mulai belajar. Dia tetap mau melakukan hal-hal seperti itu lagi, tapi dengan modus operandi yang baru, yaitu dia mulai ganti-ganti nama dan ganti-ganti kota. Dia sampai pasang iklan-iklan di koran, dicari bayi untuk sepasang keluarga untuk hidup di pedesaan dengan nyaman. Nah, sampai dia tuh menerima seorang bayi yang ilegal, bukan ilegal lah, bayi di luar nikah dari seorang kayak gubernur, salah satu gubernur di Inggris kan. Jadi ya gubernur di Inggris akhirnya karena malu ya kan, akhirnya bayi ini diberikan ke salah satu aliasnya Amelia Dyer ini. Ketika itu dikasih uang kan, karena gubernur dia bayarnya lebih mahal. Amelia Dyer senang, tapi Amelia Dyer tetap serakah. Akhirnya bayinya dibunuh dan si gubernur ini juga menanyakan kabar kan setelah beberapa bulan, gimana bayiku. Ternyata setelah didatangi mau dilihat, bayinya itu harusnya punya tanda lahir di pinggang. Tapi ternyata setelah Amelia Dyer menunjukkan bayinya, kayak gak ada tanda lahirnya di pinggangnya ya, karena bayinya sudah meninggal dan ini bayi orang lain. Tapi kenapa orang-orang seperti gubernur ini dan mama-mama yang lain yang bayinya dibunuh nggak mau menuntut si Amelia Dyer kan? Kenapa? Karena mereka tahu kalau bayi mereka sudah mati atau dibunuh. Karena mereka sendiri malu, karena ini kan perbuatan kayak di luar nikah kan. Jadi mereka juga akhirnya diem, ya wis. Setelah itu tanggal 30 Maret 1896 tiba-tiba ditemukan sebuah paket di sungai Thames di kota Reading, Inggris. Nah, paket ini mengambang di sungai dan ketika ditemukan oleh polisi, sama polisi kan dibuka. Ternyata ada seorang mayat bayi yang teridentifikasi bernama Helena Fry. Dan bodohnya kayak kertas-kertas dan surat-surat yang dipakai untuk membungkus mayat bayi ini itu salah satunya itu adalah bekas surat yang ditujukan pada dia atau nama aliasnya dia, yaitu Mrs. Thomas dengan alamat lengkapnya dia. Dan polisi itu langsung menggerebek rumahnya Amelia Dyer dan ketika mereka masuk, mereka tuh mencium bau bangkai busuk yang benar-benar kuat banget di rumahnya Amelia Dyer ini. Jadi banyak bukti-bukti seperti kayak tali yang dipakai buat membunuh bayi-bayi itu, untuk banyak sekali bukti yang ditemukan. Dan akhirnya dia ditangkap polisi untuk terakhir kalinya dan hanya membutuhkan waktu 4 menit aja buat para juri untuk memutuskan kalau dia itu bersalah dan dihukum gantung. Setelah diteliti oleh polisi berusaha mencoba kira-kira menghitung berapa banyak korban bayi yang sudah dibunuh. Polisi ngomong kalau kira-kira sudah 400 bayi setidaknya yang sudah dibunuh oleh Amelia Dyer. Dan pada akhirnya tanggal 10 Juni 1896 Amelia Dyer dihukum gantung sampai meninggal. Endingnya Amelia Dyer ini salah satu pembunuh terbesar di Inggris yang gak seberapa terkenal, tapi sadisnya juga gak kalah dari Jack the Ripper. Kalau kalian suka episode-episode seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya channel kita terus bertumbuh dan kalian juga bisa lihat konten-konten seperti ini. Kalau kalian punya cerita-cerita pribadi, kalian bisa lihat-lihat sesuatu, anak anda indigo, kalian punya pengalaman supernatural, kalian boleh tulis di komen. Oke, see you next time di Stripes After Dark.